Sekarang kita benar-benar mempunyai kekuatan. Sudah waktunya kita menampakkan jati diri siapa kita sebenarnya. Benar. Kita sudah sanggup menyerang Madangkara. Pasukan dan persenjataan kita sudah cukup. Tinggal menunggu tanggal, hari, dan bulan. Saya belum sepenuhnya setuju. Anggaplah kita berhasil menjatuhkan kerajaan Madangkara. Kita akan dihadapkan dengan pasukan kerajaan Kuntala. Kalau kita dihadapkan dengan pasukan kerajaan Kuntala, ini perlu pemikiran yang panjang. Kita kalah kuat, kalah persenjataan dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita lakukan saat ini. Kita rencanakan masa istirahat yang lebih panjang dari perjalanan panjang kita. Kaspar, kau tidak boleh begitu. Rencana penyerangan Madangkara tetap kita lakukan. Tetapi sasaran selanjutnya harus kita rencanakan. Satu sisi yang lebih utama dari siasat kita adalah kita harus mendirikan pemerintahan tandingan. Tolong bersihkan. Kerajaan Madangkara dibatasi oleh 3 kabupaten. Kabupaten Singkur, Arpus, dan Kilangbara. Antara Madangkara dan Kabupaten Singkur terhalang oleh 3 rintangan, bukit, rawa, dan sungai. Kadipaten Arpus dan Madangkara dibatasi oleh sawah dan lembah. Demikian pula Kadipaten Kilangbara dibatasi oleh lembah-lembah dan hutan. Kita harus bisa merebut salah satu di antara ketiga kadipaten ini untuk bisa mendirikan pangkal pemerintahan tandingan. Bagaimana, Paman? Dilihat dari segi keamanan, Kabupaten Singkurlah yang paling aman.
Karena bukit, rawa, dan sungai yang mengelilingi Kabupaten Singkur merupakan benteng alam yang tangguh. Kita akan mampu bertahan jika ada serangan balasan dari pasukan Madangkara maupun dari Kuntala. Sebentar. Apa kita sudah benar-benar siap langkah? Jangan sampai kita melangkah, tapi tersandung kalah. Akibatnya sangat pahit. Sepahit makan buah si malakama. Kita kuat, Pak. Kita mempunyai 700 prajurit berkuda yang tidak diragukan kesetiaannya pada pergerakan. Subala, berapa prajurit biasa? Sebenarnya ada 2.000. Tapi yang 1.000 masih kita ragukan. Lebih baik tidak usah kita hitung saja. Pasukan Meriam sudah bersumpah setia. Mereka rela mati untuk segalanya. Benar, Empu Pamotan. Kita sudah cukup kekuatan untuk merebut 1 kadipaten. Subala, Kaspar, Rastam, persiapkan perbekalan 1 bulan untuk merebut Kadipaten Singkur. Siap. Minggu depan, kita Balelo. Dengar! Kalau kalian main-main, pasti jadi prajurit yang bodoh dan dungu. Mengerti? Hidup Madangkara! Hidup Madangkara! Bagaimana dengan desa lainnya? Berhasil? Hidup Madangkara! Hidup Madangkara! Hidup Madangkara! Hidup Madangkara! Brahma dan kawan-kawannya Mbak Lelo. Iya, cepat. Ada warta apa? Ketiwasan, Gusti. Ketewasan apa? Tentara rakyat yang dilatih para prajurit. Mbalelo, Gusti. Balelo. Siapa yang memimpin? Brahma, Gusti. Kenapa selama ini Brahma kau biarkan? Kenapa kau bilang Brahma tidak berbahaya? Baik di Jamparing, Kali, Gupit, maupun Ganjur, sebelumnya memang tidak ada gerakan apa-apa, Gusti. Dalam pemantauan kami, Brahma juga tidak melakukan apa-apa. Dia hanya seorang pegawai juragan Gotawa. Jika tiba-tiba sekarang jadi pemimpin pemberontakan, itu terjadi secara tiba-tiba, Gusti. Tidak mungkin tiba-tiba. Pasti sudah direncanakan. Benar.
Pasti ada dalangnya. Dalang. Telik Sandi pernah melaporkan pertemuan Mantili dengan Brahma. Mantililah dalangnya, Gusti. Mantili? Ya. Mantili dan Raden Samba telah mengadakan persekongkolan jahat dengan Brahma. Mantili mungkin. Tapi Raden Samba aku tidak yakin. Telik Sandi mengatakan bahwa Raden Samba berada di luar. Panggil Mantili. Bawa dia kemari. Sendika, Gusti. Mantili, dimohon menghadap Gusti Gardika. Tidak seperti biasanya. Ada apa? Tidak perlu tanya. Nanti akan tahu sendiri. Sebagai tangan kananku, seharusnya kau ini lebih tahu gerak-gerik Brahma. Kami belum terima laporan, Gusti. Kacau sekali cara kerjamu. Tunggu laporan baru bertindak. Bagus. Mantili, kakangmu Brahma sekarang sudah menjadi pimpinan pemberontak. Selama ini kau diam-diam saja. Kapan terjadinya, Gusti? Jangan berpura-pura, Mantili. Kau telah menemui Brahma di Campari. Kau telah membuat persekongkolan jahat untuk menggulingkan Gusti Gardika. Kendala! Jangan selancang itu kau bicara. Pasti kau telah menemui kakangmu Brahma di Campari. Tidak. Kedatangan Kakang Brahma adalah kunjungan kekeluargaan antara kakak dan adiknya. Dan membicarakan Gusti Gardika pula, bukan? Memang. Kakang Brahma meminta aku
untuk membawakan suara rakyat kecil kepada Gusti Gardika. Dimintanya agar para pejabat kerajaan jangan hanya menumpuk kekayaan diri sendiri dengan menggunakan jabatannya, tapi pikirkanlah nasib kaum kecil. Terus terang, orang-orang bangsa Madangkara iri melihat orang-orang bangsa Kuntala yang hidup penuh dengan kemewahan. Kenapa iri? Bangsaku kerja keras, tentu saja hidupnya enak dan mewah. Bangsa Madangkara juga bekerja keras, tapi selalu penuh dengan kesulitan. Bahkan sebaliknya, orang-orang bangsa Kuntala selalu penuh kemudahan karena dibantu oleh pejabat pemerintah. Kenapa tidak adil? Pada siapa kami membantu? Itu urusan kami. Itu urusan kami. Padahal tuan-tuan ingin bekerja dalam kejelasan, bukan? Mantili, jangan mengumbar mulut. Dengan bekerja sama sesama kaum sendiri, rahasia dan keamanan tuan-tuan akan terjamin. Tuan-tuan telah menumpuk kekayaan diri sendiri dengan menggunakan pajak rakyat. Tuan-tuan telah menindas rakyat Madangkara. Tangkap Mantili, tangkap dia. Kendala. Mantili, kau melawan. Aku seorang senopati Kendala. Kau tidak akan mudah menangkap aku semudah kau menangkap seekor kupu-kupu. Cabut senjatamu. Cabut. Jangan sampai lolos, tangkap.
pintunya dikunci. Kalau perlu, didobrak. Hai, kenapa main paksa seperti itu? Ada apa? Oh, Raden Samba. Selamat malam, Raden. Selamat malam. Kami mengemban tugas negara untuk memeriksa sekaligus menggeledah seluruh isi rumah. Raden dari mana? Apa perlu aku jawab? Baru pulang. Kau sudah tahu sendiri. Ada apa ini sebenarnya? Kami kemari sesuai perintah Gusti Kendala untuk mencari Mantili. Dia telah mencelakakan Gusti Gardika, sekaligus membuat keonaran di keraton. Maaf, tolong buka pintu atau aku jebol dengan paksa. Sekiranya aku keberatan. Tugas negara di atas segalanya. Malam ini kami harus mendapatkan Mantili di rumah Raden. Kau tuduh aku. Bukan menuduh Raden. Siapa tahu dia ada di dalam rumah Raden. Prajurit, buka pintu. Sendiko Gusti. Silakan. Terima kasih atas pengertian Raden. Pesan Gusti Kendala, jika Raden mengetahui keberadaan Mantili, segera lapor pada kami. Itu pun jika Raden Samba masih ingat sumpah setia Raden pada Madangkara. Selamat malam. Selamat malam. Sekarang kalian pulanglah. Sendiko Gusti.
Mantili. Oh, Mantili. Oh, kau tadi dicari utusan Kendala. Oh. Oh. Maaf, Raden. Aku luka dalam. Oh. Mantili. Oh. Kenapa Mantili? Aku bertarung dengan Kandika. Tapi dia curang. Dia membokong aku dengan taring baranya. Taring bara. Aduh, berbahaya sekali. Tidak sembarangan orang bisa mengatasi gempuran taring bara. Aku tidak bisa, Mantili. Aku tahu kau tidak bisa. Tapi guruku. Di mana gurumu? Sebentar, Mantili. Mantili, di mana gurumu? Di Gunung Wangsit. Gunung Wangsit. Perjalanan 4 hari. Tapi aku tetap ke sana. Lukamu cukup parah, Mantili. Ya, aku tahu. Tapi aku harus menemui guruku. Mantili, bagaimana kalau kau aku sembunyikan di satu tempat? Kemudian aku pergi ke Gunung Wangsit dan aku panggil gurumu. Tidak. Aku sendiri yang harus ke sana. Mantili, perjalananmu sangat jauh. Kendala pasti sudah menyebarkan prajuritnya ke seluruh negeri. Biarlah aku yang panggil gurumu. Tidak, itu tidak mungkin. Kau belum tahu watak guruku. Aku harus menemuinya, walau mara bahaya sekalipun. Baiklah, kau akan kusembunyikan. Besok, aku akan keluarkan kau dari keraton. Mantili, kau sekarang sedang jadi buronan. Tentunya kau tidak bisa melalui jalan biasa. Aku harus melalui jurang Gerawa. Dalam keadaan begini, Mantili, kau akan melalui jurang. Apa tidak ada jalan lain? Ada, lewat desa Tungsi. Tungsi. Apa tidak lebih jauh, Mantili? Dan belum tentu aman. Jurang Gerawa. Aku dengar di sana juga ada padang pasir yang sangat gersang. Aduh, Mantili, medan yang akan kau tempuh makin berbahaya. Mantili, biar aku saja yang menemui gurumu. Tidak, guruku orangnya aneh. Dia tidak ingin muridnya menjadi pengecut menghadapi kesulitan. Dia ingin muridnya tegar, walau maut sekalipun. Mantili. Tidak seperti biasanya, Den. Pakai diperiksa segala. Ada penjahat yang mau lolos dari keraton, tahu? Siapa, Den? Diam! Tahu apa kau? Bagaimana? Kosong, Pak. Hah? Jalan!
kemungkinan Mantili sudah bisa meloloskan diri dari keraton. Pendapat hamba berlawanan dengan kemungkinan Gusti. Luka Mantili bukanlah luka biasa. Hamba tidak menyangka Gusti Gardika mempunyai pukulan andalan yang mematikan. Umumkan kepada seluruh pendekar kelas 1. Barang siapa bisa menangkap Mantili, hidup atau mati, akan mendapat hadiah besar dan diangkat menjadi pejabat tinggi di keraton. Sendika Gusti. Gusti Mantili tidak apa-apa? Tidak, Pak Korpa. Jangan lupa sampaikan salamku pada Raden Samba dan katakan segala kebaikannya tidak akan saya lupakan. Tapi Gusti, jangan hiraukan aku. Aku bisa menjaga diriku, Pak Korpa. Cepat. Tapi Gusti Senopati bagaimana? Tidak apa-apa. Pergilah, Pak Korpa.
Pengumuman diumumkan kepada segenap pendekar kelas 1. Siapa yang bisa menangkap Senopati Mantili, hidup atau mati, akan mendapat hadiah yang besar. Selain itu, akan diangkat sebagai pejabat tinggi kerajaan. Sekian. Dia harus mati di tanganku. Tidak, itu milikku. Jangan panggil Wiro Barong kalau Mantili tidak jatuh di tanganku. Bagaimana bisa terjadi sampai Brahma merebut kekuasaan kita? Kita benar-benar kecolongan. Berapa tenaga dan dana kita dihamburkan untuk membentuk pasukan sesuai dengan rencanamu. Nyatanya, kau sebagai senopati yang kuunggulkan terkapar sebelum rencanamu tergelar. Dari dulu hamba katakan, Mantili adalah sumber dari segala bencana. Kalau Gusti tidak lindungi, jauh-jauh hari kami selesaikan. Mantili jugalah
yang selalu menghalang-halangi kami memata-matai Brahma, Gusti. Ini terbukti dengan tertangkapnya beberapa telik sandi yang dikelola Mantili. Benar-benar di luar dugaan, Gusti. Sekarang, Mantili yang balelo. Brahma akan menjadi lebih kuat jika Mantili bergabung dengan pemberontak. Belum terlambat, Gusti. Kami dapat memukul Brahma dengan kekuatan yang ada. Semua yang direbut Brahma akan kami rebut kembali. Bagaimana dengan Mantili? Seluruh pelosok telah kami sebarkan prajurit-prajurit dan hulu balang untuk menjebak dan menyeretnya ke hadapan Gusti. Kelihatannya Mantili tidak mampu lagi bertahan. Jangan banyak ngomong. Cepat, laksanakan. Sendika, Gusti. Bapak tidak sampai hati melihat Gusti Senopati jatuh bangun, merangkak, muntah darah. Pendek kata, sangat menyedihkan, Gusti. Padahal perjalanan yang mau ditempuh masih sangat jauh, Pak Korpa. Kemana, Gusti? Sekarang, para pendekar berlomba-lomba memburu nyawa Gusti Senopati. Mereka tertarik dengan upahnya. Di mana Pak Korpa melepas Gusti Senopati? Hutan Sikuntang, Gusti. Hutan Sikuntang. Pak Korpa, besok kalau ada yang mencari saya, katakan saja saya sedang pergi. Ya? Sendiko, Gusti. Katakan! 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 Katakan sejujur-jujurnya. Di mana Brahma dan pasukannya? Hah? Amba benar-benar tidak tahu, Gusti. Tidak! Sebagai seorang senopati, aku merasakan ketidaktahuanmu adalah bohong belaka. Benar, Gusti. Amba tidak tahu. Mana pedangmu? Kau tahu, ujung pedang ini sudah diasah untuk menebas di medan perang. Ampun, Gusti. Ampun, Gusti. Nah, sekiranya kau sayang keluargamu, kau sayang nyawamu, sekarang katakan, di mana Brahma dan pasukannya berada? Amba benar tidak tahu, Gusti. Betul, Gusti. Bagus. Rupanya kau tidak ada manfaat lagi sebagai rakyat Madangkara.
tarik nafas dalam-dalam. Ampun Gusti. Dan selanjutnya, kau akan bungkam selama-lamanya. Ampun Gusti. Ya. Ini bangunan Kadipaten Singkur yang saya gambar dari dekat. Jadi kau berhasil masuk? Iya, dengan cara menyamar sebagai penjual buah. Di sini, Adipati Waringkas tinggal. Di sini, gudang persenjataan. Dan di sini pusat keprajuritan. Penjagaan umumnya lemah. Mereka akan mudah terkulai kalau kita sergap mendadak. Ini pintu utama. Dijaga oleh beberapa orang. Dan ini pintu kedua. Ini pintu ketiga, agak kecil. Tidak ada pemeriksaan bagi orang-orang yang masuk. Mungkin mereka yakin keadaan Singkur selalu aman. Jadi mereka tak merasa perlu memeriksa orang-orang yang masuk. Dilihat dari keterangan Subala, mempertimbangkan kemampuan dan pemilikan senjata kita, besok kita rubah wajah Kadipaten Singkur. Apa ada yang Kakang pikirkan? Tidak. Hanya ada sesuatu yang mengganjal di hatiku.
Ada apa, Kanda? Ada apa ini? Kadewasan, Gusti. Semua sisi kadipaten diduduki para durjana. Apa yang kalian bisa lakukan? Hadang mereka. Kadipaten ini sudah kami kepung, tapi kami datang dengan segala damai. Apa maksud kalian? Kami menginginkan kadipaten ini untuk pusat markas para pejuang kemerdekaan Madangkara. Madangkara? Kenapa kadipaten kami yang menjadi sasaran? Kenapa? Sekali lagi kami katakan, kami datang dengan segalanya damai. Kekuasaanmu ada pada tanganku. Bagaimana? Waringkas, aku tidak menganjurkan agar kau menentang Gardika. Tapi demi tuntutan hati nurani rakyat Madangkara, berpihaklah pada kebenaran. Berpihaklah pada kami. Berdirilah. Derajatmu kini sama dengan kami. Hidup Madangkara! 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 Gunung Wangsit. Gunung Wangsit. Mainot ketemu sendiri dengan Den Ajeng. Iya, dia tinggal di sini beberapa hari. Dia sakit parah, Den. Mak temukan dia terkapar pingsan. Waktu siuman mak bawa dia kemari. Sekarang di mana, Mak? Baru pagi tadi dia pergi. Padahal badannya masih panas loh, Den. Semalaman selalu mengigau. Ia berkata, Gunung Wangsit, Gunung Wangsit. Saya memang sedang mencari dia, Mak. Walah, mungkin belum jauh, Den. Betul, Mak? Iya. Terima kasih, Mak. Permisi. Sebentar, Den. Bentar. Ada apa, Mak? Hati-hati ya, Den. Kalau melewati jurang Gerawah ya, Den. Sekali lagi, terima kasih. Saya permisi. Hati-hati ya, Den. Ya.
Mantili!